ketika orang-orang Eropa mencoba mendeskripsikan orang-orang Melayu misalnya, apa ini, kenapa dia seperti orang gila? Padahal sebenarnya dia tidak gila. Itu bagian dari bagaimana dia mencoba mengangkat harga dirinya lagi yang dirasa terinjak-injak. Jadi ini persoalan harga diri sebenarnya, bukan persoalan malu dalam arti kata bahwa itu melanggar. Kalau dia salah baru dia malu, itu dia tidak akan bertindak pada sini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan satu narasumber kita, ya, sejarawan, ya, dari Universitas Hasanuddin, ya. Kita sapa beliau, Puang Andi. Ya. Saya panggil Puang Andi, ya. Assalamualaikum, Puang. Ya, waalaikumsalam. Ya, baik. Dalam bincang ngopi sejarah hari ini, ya, ngobrol pagi ilmu sejarah, kita akan banyak berdiskusi mengenai Siri, ya, Siri di Bugis Makassar, ya. Langsung saja, ya, mungkin satu pertanyaan, ya, untuk beliau narasumber kita hari ini adalah Siri sekarang ini menjadi hal yang fenomenal, ya, dalam masyarakat Bugis Makassar. Nah, seperti apa Siri itu dalam budaya Bugis Makassar? Mungkin silakan, Om, untuk. Ya, baik, terima kasih banyak karena mengundang saya untuk sedikit berbicara tentang Siri, ya. Dulu di tahun-tahun 70-an itu banyak kejadian-kejadian yang dianggap melanggar hukum itu susah untuk ditindaklanjuti disebabkan karena Siri. Jadi orang tidak tahu apa sebenarnya Siri ini sampai orang dapat melakukan satu tindakan yang dianggap tidak masuk akal misalnya, ya. Sama dengan ketika orang-orang Eropa mencoba mendeskripsikan orang-orang Melayu misalnya, apa ini, kenapa dia seperti orang gila? Padahal sebenarnya dia tidak gila. Itu bagian dari bagaimana dia mencoba mengangkat harga dirinya lagi yang dirasa terinjak-injak. Jadi ini persoalan harga diri sebenarnya, bukan persoalan malu dalam arti kata bahwa itu melanggar. Kalau dia salah baru dia malu, itu dia tidak akan bertindak pada sini, kecuali dia dipermalukan. Karena itu untuk menasihati seseorang, bagi orang-orang Bugis Makassar itu tidak bisa di depan umum. Mungkin agama juga kita melarang untuk, sampai ada mengatakan bahwa kalau kamu ingin menasihati orang di depan orang ramai misalnya, itu bukan menasihati, itu menjatuhkan. Harus dipanggil baik-baik. Jadi Siri ini berkaitan dengan harga diri. Pernah suatu ketika Hamka waktu di Makassar, ya, kita tahu Hamka pernah di Makassar. Yang Hamka tentu kita banyak tahu, dia salah seorang yang menulis novel Tenggelamnya Kapal Pandarwego, ya, yang mengambil latar di Karimun sana. Itu Hamka pernah melihat ada orang yang sudah mengeluarkan dia punya badik, karena ketika dia kentut ada orang ketawa. Ini masalah ketawa saja, ya. Dia anggap itu memalukan dia. Jadi ini Siri sebenarnya harga diri. Harga diri. Memang kadang-kadang Siri itu kita gabung dengan Pace. Pace itu lebih kepada solidaritas. Karena itu orang dulu itu sering punya banyak pengikut. Ya, jadi kalau pengikutnya merasa disakiti, dia bisa mengadu kepada bosnya dan dia bertindak gitu. Jadi Siri itu tentang harga diri. Jadi macam-macam orang bisa menjadi diinjak-injak harga dirinya, termasuk sebenarnya ketika dia kalah perang. Ketika dia kalah perang itu dia menjadi Atta. Kalau Atta itu dianggap harga dirinya sudah tidak ada. Itulah sebabnya ketika orang
melakukan perang, Ya. itu kadang-kadang lebih bagus dituntaskan perang itu. Iya, 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 iya. Supaya tidak menjadi ata dia. Iya, Karena menjadi betul. ata itu yang sangat diperhatikan. Itulah juga sebabnya ketika karena orang-orang Bugis Makassar ini tidak suka pada yang tidak adil, Iya. dia melawan. Iya, iya, iya. Tapi iya. cara perlawanan terakhir ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi Iya. adalah meninggalkan tempat. Oh, iya, 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 iya. Jadi orang-orang Bugis yang keluar itu bukan karena dia ditolak dari dalam. Ya, Ada panggilan dari luar datang kamu Iya, ke sini. iya, 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 iya. Tapi dia juga bisa dengan sukarela untuk tinggalkan karena persoalan siri. Karena itu kalau dia tinggalkan dengan harga siri karena siri, Ya, jangan harap dia kembali. Ya, Kecuali dia kembali dengan bisa membawa nama baiknya. Iya, iya. Tapi iya. kalau tidak, dia tinggallah selama-lamanya. Sampai dikatakan orang katakan juga orang Bugis itu kan hebat ya. Iya, Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, iya. Maksudnya di mana dia berada, dia dukung tempat yang dia di tempat itu. Iya, iya. Ya, tapi itu kita harus tahu latarnya juga. Iya. Mungkin ada faktor siri yang membuat mereka keluar. Iya, iya, oke. Jadi siri ini tentang harga diri. Dan harga diri itu sulit untuk dijelaskan. Iya, 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 iya. Itulah sebabnya sudah beberapa kali orang mengadakan seminar tentang siri dan dia tidak temukan. Iya, iya. Akhirnya dia tibalah macam-macam. Dia Iya. buatlah definisi siri macam-macam. Iya, iya. Ada siri emas siri, Iya. ada siri ipaka siri atau Iya. apa semua. Tapi itu embel-embel saja. Iya, iya, iya. Yang utama sebenarnya siri itu tentang harga diri. Dan harga diri itu sebenarnya sulit untuk dijelaskan yang baik, sehingga memang sering harus diseminarkan untuk Ya. mencari tahu, dan tidak sering gagal untuk itu. Ya, ya, Karena ya. sulit untuk dijelaskan yang baik. Iya, ini menarik ini ya. Kita membahas tentang siri itu dalam kacamata Bugis Makassar ya. Nah, sehingga pertanyaan yang mungkin ini yang kedua buat saya adalah kepada seorang seorang sejarawan ya. Beliau ini seorang sejarawan UNHAS ya. Sehingga kemudian ada hal yang mungkin saya perlu tanyakan mengenai apakah ada satu cerita ya di dalam satu konsep tentang siapa orang Bugis itu sesungguhnya di dalam Makassar sendiri, Bugis Makassar ini sebagai bentuk bagaimana siri itu diperjuangkan. Mungkin seperti itu. Mungkin ada semacam cerita. Ya. Ya, mungkin Ya, mungkin yang dimaksud barangkali ada semacam satu kisah atau Kisah, peristiwa ya, yang peristiwa, memperlihatkan bahwa Ya. ini orang Bugis, orang Bugis, ya, Makassar betul. ya, yang begitu ya. Ya, dalam konteks kekinian Ya, ya. Jadi saya ingin mencoba melihat pada kisah Rumpak Nabone. Ya. Jadi Rumpak Nabone ini satu peristiwa besar karena disitulah akhir dari kemerdekaan Sulsel Iya, untuk iya. beberapa lama, kurang lebih Iya. 25 tahun dijajah dengan baik, Iya. Pak. Raja-raja dihilangkan dan lain sebagainya. Ya. Ada satu cerita ketika Lapawe Karingsigeri Ya. itu bertemu dengan anaknya, Ya. Panglima Perangnya. Ya. Dan dia katakan bahwa kita jangan lagi mengungsi. Ya, kita tahu bahwa Lapawe ini ketika dia meninggalkan istana kerajaan Bone karena diserang, dia mengungsi pada banyak tempat. Ya, Ada ya, 5-6 ya. tempat dia Ya. pergi, dan kita tahu dimanapun dia datangi pasti dia disambut dengan baik oleh masyarakat. Ya. Diberikan semua apa ya. Ya. Tapi ketika Belanda tahu tempat itu, diserang tempat itu. Ya. Dan terpaksalah Lapawe Karingsigeri dan pengikutnya itu melarikan diri, Ya. mengungsi ke tempat lain lagi. Di tempat lain juga begitu, diterima, diketahui oleh Belanda, diserang, lari lagi. Tapi dalam catatan Belanda itu sering dikatakan bahwa rakyat ketakutan, Ya. ketakutan dan dia melarikan diri. Tapi sebenarnya Lapawe menganggap bahwa rakyat tidak takut. Ya.
Karena kenapa? Mungkin kita juga sudah biasa, kita tidak pernah diajarkan takut ya. Ya, Ya. ya. Jadi kalau perlu pokoknya jadi Ya, bos tidak kalau ada, kalau tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Bagi ya. orang Bugis Makassar itu. Tidak ada tidak pernah diajarkan. Ya, tidak pernah. Diajarkan Ya. mengenai rasa takut. Rasa takut, Cuma ya. hanya dia disampaikan jangan sampai orang memegang kepalamu. Iya. Itu kepala itu harga diri. Harga diri, ya. Dia cuma dinasihati. Ya. Tidak pernah dikatakan harus jadi penakut. Ya. Jadi anak Lapawe ini mengatakan kenapa mereka lari? Ya. Dia bilang, itu mereka lari bukan karena dia takut. Ya. Dia hanya takut ketika Belanda nanti menanyakan Ya. kemana kita pergi. Ya. Dan itu dia tidak mau jawab karena dia juga tidak suka yang namanya berbohong. Itu Orang Bugis ya. berbohong. Karena itu kadangkala ketika sudah terucap kata-katanya, Ya. dia tidak mau tarik kembali. Ya. Dan salah satunya cara untuk kemudian kalau dia salah apa semua, kadangkala dia meninggalkan tempat itu. Iya. Karena ada rasa ya saya tidak mau menarik sebuah ucapan lokal. Iya. Jadi rakyat yang lari itu dia lari, dia bakar juga kampungnya Iya. lari Ya. supaya dia tidak ditanyai. Ditanya ya. Dan kalau dia ditanyakan dia tidak mau berbohong. Iya. Dan dia mau tanya kemana rajamu lari. Iya. Itu salah satunya. Jadi ciri utama juga pada orang-orang Bugis Makassar itu dia tidak suka yang namanya bohong. Iya. Itu Oke. ada itu cerita. Dan banyak lagi cerita-cerita lain yang Ya. bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa bagaimana orang-orang Ya. sifat-sifat orang-orang Bugis itu. Oke. Makassar, Bugis Makassar Nusa. Ya. Oke, ini menarik ini ya. Dalam perbincangan kita, satu hal mungkin yang menjadi penekanan ya dalam diskusi kita ini ya, bahwa ternyata orang Bugis itu dapat terterima dimanapun dia berada ya. Sehingga ini menjadi satu pertanyaan juga sebenarnya ya, bahwa bagaimana itu orang Bugis itu sampai ini kan di Malaysia ini di abad ke-18 ini kan mereka banyak orang Bugis itu diterima bahkan berpuasa di sana. Nah, kira-kira mengapa mereka bisa terterima di sana di Malaysia sana sebagai seorang yang disegani dan berkuasa di sana? Ya, mungkin bisa dijawab. Tapi sebentar dulu Pak, nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Terima kasih.